Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbana an yahduruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabba ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'aana. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma hafadna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi azamatika an nuftala min tahtina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasyarri kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa na'udzubika min syarri ma 'adza bi 'abduka wa nabiyyuka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadara lana khaira. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zain akhlaqana bil Qur'an wa aslih umurana bil Qur'an wasfi mardana bil Qur'an wa addi duyunana bil Qur'an wa farij humumana bil Qur'an واغفر لموتانا بالقرآن وسلم مسافرينا بالقرآن واحفظ إمام زماننا بالقرآن وأجل فرج إمامنا بالقرآن واحفظ علماءنا بالقرآن واكشف كروبنا بالقرآن واحفظ قائدنا بالقرآن وانصر جيوسنا بالقرآن وارحم إمامنا بالقرآن وارحم شهداءنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. 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 Ah, saya mulai dari surat Al-Qamar dan insya Allah nanti pertanyaan yang kemarin dari siapa itu Waduh, belum masuk ya, belum masuk di Zoom, Dokter Adi. Nanti di akhir aja ya kita bahas pertanyaan yang tentang itu Zalika itu ya. oke, Baik, kita mulai surat Al-Qamar dari Muqaddimah yang mana surat Al-Qamar terdiri dari 55 ayat dan ini termasuk juga golongan Makkiyah dan turun setelah surat At-Tariq. Dan biasanya kalau surat Makkiyah itu mengandung tentang masalah akidah. Kenapa dibilang Al-Qamar? Karena di awal suratnya ada lafadz Al-Qamar. Iqtarabis sa'at wangshaqqal qamar. Jadi bulan yang terbelah. Jadi ini berkaitan dengan mukjizatnya Nabi yang dimana diminta untuk membelah bulan. Jadi yang dimaksud bukan kiamat, bulan yang terbelah itu. Tapi memang betul-betul terjadi Rasulullah diminta dan dengan seizin Allah untuk bulan terbelah supaya mereka untuk menjatuhkan Nabi Muhammad biar tidak bisa. Ternyata dengan seizin Allah mampu. Tidak ada para nabi yang seperti Rasulullah yang sampai mukjizatnya membelah bulan. Tapi tetap saja jamaah, mukjizat sebesar apapun bahkan yang paling besar Al-Quran, kalau hatinya tertutup, hatinya mati, keras, banyak dosanya, tidak akan bermanfaat segala macam mukjizat didatangkan. Nah, itu pentingnya hati kita ini selalu kita bersihkan, kita sucikan, kita pelihara supaya mudah menerima ayat-ayat Allah. Karena pada dasarnya mukjizat itu termasuk alam ini semua ini termasuk mukjizat. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa membuat nyamuk. Ya, seandainya suruh bikin nyamuk, bangkrut mungkin. Ya, berapa banyak yang harus dikeluarkan untuk bikin nyamuk itu biayanya. Dalam segala musim nyamuk selalu datang. Jadi surat ini tentang masalah akidah jamaah dan tentang Al-Quran yang dimana sebelumnya kita bahas surat At-Tariq, orang-orang yang tidak percaya Al-Quran itu tidak perlu dihiraukan, tidak perlu kita minta supaya mereka habis, ya. Yang penting tugasnya hanya menyampaikan dan sebelum menyampaikan hendaklah diamalkan supaya bermanfaat bagi kita semua. Karena Quran diturunkan bukan untuk sekedar dibaca, tapi untuk diamalkan. Turunnya ayat dulu itu tidak satu kitab, tapi berangsur-angsur selama 23 tahun, ada yang 5 ayat. Jadi intinya sesuai dengan kebutuhan. Dan memang turunnya tidak dari Al-Fatihah yang sesuai urutan surat, sesuai dengan kebutuhan. Yang awal-awalnya dari surat-surat Makkiyah. Jadi inti dari surat Al-Qamar ini nanti tentang masalah apa? Kiamat. Kenapa kok kiamat selalu diulang, diulang, diulang jamaah? Karena banyak manusia tidak percaya kiamat. Kalau percaya dunia hancur, iya. Tapi kiamat itu manusia sudah hancur, lebur, sudah tidak berubah bentuk apapun, kok bangkit. Itu secara logika sampai sekarang tidak bisa dibuktikan soal jamaah. Jadi akhirnya mereka tidak percaya. Apalagi mereka yang banyak dosa, malah ketakutan kalau bisa tidak ada kiamat. Jadi orang-orang yang percaya kiamat itu benar-benar orang-orang yang beriman yang dapat hidayah. Baik, saya lanjutkan tentang asbabun nuzul ya. Jadi asbabun nuzul sebab turunnya surat Al-Qamar dari ayat 1 ke 2. Waktu itu Ibnu Mas'ud berkata rembulan terbelah pada masa Rasulullah. Itu jelas jamaah.
bahkan mereka menganggap sihir. Tapi setelah itu tanya orang-orang kafilah yang datang di luar Mekah melihat juga kalau sihir kan hanya dilihat sama orang yang di sekitarnya. Nyatanya semua melihat di waktu itu kejadian sampai 4 kafilah itu semuanya iya benar bulan terbelah. Tapi yang namanya Tanda apa? imanan, namanya hidayah, biarpun datangkan segala macam mukjizat, segala macam ayat, segala macam peringatan, kalau memang sudah dari awalnya ndak niat beriman, ndak bakal beriman walaupun yang luar biasa. Jadi tanya kepada orang-orang musafir, benar ndak? Benar terjadi. Bagaimana kok bisa? Ya, bagi Allah, idza arada syai'an ayyakul lahu kun Anakku. fayakun. Tapi anehnya jamaah, kalau benar dibilang sihir, apa bedanya sihir dengan mukjizat? Kalau sihir seperti Dajjal itu, seperti tukang sihirnya Fir'aun, itu selalu mengaku dari dirinya jamaah. Tapi kalau mukjizat, biiznillah, seperti Nabi Isa, orang mati, minta sama Allah, hidup dengan seizin Allah. Minta makanan dari langit, minta sama Allah, berhasil dengan seizin Allah. Dah, justru kalau nama Allah yang disebutkan, banyak yang tidak suka. Coba Dajjal nanti akhir zaman datang. Yang mati bisa dihidupkan, yang tandus nanti bisa disuburkan, yang tidak hujan dimintakan hujan. Padahal itu hanya apa? Kamuflase, yaitu menipu pandangan mata. Tapi yang nyata-nyata itu mukjizat dianggap sihir. Inilah manusia yang benar-benar tidak dapat hidayah. Kemudian pokok-pokok isinya, intinya yang pertama itu tentang keimanan dari ayat 1 sampai 8, yang mana tentang kiamat. Kenapa kok mesti kiamat? Bahkan dibilang kiamat dekat, nanti kita bahas. Yang mana dekat itu pasti terjadi. Ya, jadi semua yang bakal terjadi itu pasti akan terjadi. Jadi tentang ketetapan alam, takdir, semuanya nanti di ayat 1 sampai 8. Sedangkan yang paling banyak kisah tentang para nabi. Yang selalu ditunjukkan kisah Nabi Nuh. Karena apa? Ada enggak zaman dulu sampai sekarang yang hujannya sampai menenggelamkan gunung jamaah? Ada enggak para nabi sampai sekarang yang dakwanya selama Nabi Nuh 950 tahun? Supaya kita tahu orang yang paling lama didakwahi kalau tidak dapat hidayah sampai anak istrinya pun tidak patuh. Sampai dia minta kepada Allah, ya Allah itu anakku. Padahal Nabi Nuh sudah berdoa semua orang kafir hancurkan ya Allah. Karena engkau tetapkan tidak ada lagi yang beriman. Setelah anaknya tenggelam, minta tolong supaya diselamatkan. Ya tidak bisa, dia juga kafir. Sedangkan kaum Ad, kenapa selalu diulang dan diulang? Karena manusia itu pelupa jemaah. Kaum Ad itu manusia yang paling tinggi sampai mengaku dirinya siapa yang paling kuat, tidak ada lagi. Paling setinggi-tingginya kaum. Tapi Nabi Hud juga tinggi. Jadi semua para nabi itu diambil dari kaumnya sendiri jemaah. Supaya mereka tahu kalau ini orang baik. Kaum Samud, apa kelebihannya? Gunung-gunung dipahat jemaah. Bukan mahat batu yang biasa, gunung-gunung. Jadi waktunya itu hanya semata-mata untuk memahat gunung. Tapi mintanya kepada Nabi Soleh apa? Sing, supaya Nabi Soleh tidak bisa. Kalau bisa dari batu keluar onta hidup. Ya apa? Sungguh cari-cari apa sesuatu yang tidak mungkin. Begitu berhasil, malah tidak beriman. Malah membunuh. Itu. Kemudian yang paling hebat lagi, manusia dan jin yang tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Jin itu tidak pernah. Iblis, Fir'aun mengaku Rabbukumul A'la, Tuhan yang tertinggi. Nah ini saking hebatnya sampai Allah kisahkan jangan sampai terulang. Tapi nyatanya setiap kali Allah kisahkan ini mesti akan mensifati sifat seperti kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Ad, kaum Samud termasuk Fir'aun. Kemudian yang terakhir ditutup dengan bahwa semua yang tidak percaya hari kiamat, yang melakukan perbuatan dosa, pasti akan terhina. Intinya apa jemaah?
Quran hanya memberikan peringatan dan kabar gembira. Bagi yang mau beriman, silakan dan bersyukurlah. Bagi yang tidak mau beriman, ya silakan. Allah tidak memaksa, tapi apa? Ancamannya api neraka. Dan api Hah, neraka itu jangan dilihat api neraka yang seperti api di dunia. Tidak ada satupun api yang bisa menandingi api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita membahas Al-Qamar ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'at iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Kalimatnya jamaah, kata qorib telah dekat saat kalau Indonesianya itu ya. Karena kejadiannya apa? Ya sekejap jamaah, sebentar. Kenapa dibilang qari'ah? Ya karena semuanya ketakutan. Jadi lafat-lafat yang disebutkan macam-macam kiamat itu sesuai dengan sifatnya. Telah dekat sa'ah, yaitu hari kiamat. Wansakol komar, yaitu terjadi mukjizat di waktu itu Rasulullah tentang peringatan kiamat, dan bersamaan itu pula orang-orang musyrik minta mukjizat supaya Nabi bisa membelah bulan. Dan setelah berhasil, apa? Mereka tidak percaya. Setelah itu bulan disatukan lagi jamaah. Minta kepada Allah. Kemudian mereka sudah melihat wa iyyarau ayatan yu'ridu, mereka berpaling. Mengatakan apa? Wa yaqulu sihrun mustamir. Ini sihir ini. Tidak mungkin. Mungkin di depan kita aja bulan terbelah. Akhirnya apa? Begitu ditanya mereka musafir yang di luar waktu itu yang tantangan Nabi, semuanya bilang betul bulan terbelah. Sampai semuanya terheran-heran. Itu atas seizin Allah. Maka itu kalau orang tidak dapat mukjizat, mengaku dirinya bisa, itu sihir. Dan dia supaya dituhankan. Jadi mereka terus mendustakan. Karena apa? Ngikuti hawa nafsu. Maunya apa? Supaya Nabi tidak diakui, Nabi mau dipermalukan di depan umum, minta sesuatu yang tidak mungkin, yang mustahil. Tapi begitu berhasil, mereka malah apa? Sakit hati. Karena ngikuti hawa nafsu. Ingat jamaah, hawa nafsu itu di luar sumber Al-Quran dan Sunnah Rasul. Hadis yang sahih. Dia hanya ngikuti pendapatnya. Sihir. Padahal waktu itu kisahnya jamaah, ada raja yang kuat, Bukhtanasar, diminta sama Abu Jahal supaya untuk menghancurkan Nabi. Dan membawa pasukan hampir 10.000. Setelah sampai di Mekah itu, Bukhtanasar itu tanya, siapa Sokoto. Muhammad itu? Disebutkan sifat-sifatnya, ahlaknya. Mbah-mbah. Terus bagaimana kok kalian kok tidak senang sama Muhammad padahal dia itu orang jujur, orang baik. Yang ditanya siapa? Bani Hasyim. Semuanya mengakui Nabi Muhammad itu orang baik, orang jujur. Kenapa kok tidak diterima? Ya karena dia merubah adat istiadat agama kita. Yang Tuhan itu banyak dibilang satu. Para budak disamakan dengan majikan. Pokoknya adat istiadat banyak yang berubah. Anak itu perempuan memalukan, Rasulullah tidak malu punya anak perempuan. Itu yang bikin mereka tidak senang. Tapi sebelumnya Rasulullah dicintai, diakui kebenarannya, Loh, Al-Amin. kenapa? Akhirnya apa jemaah? Nah, Raja itu minta sesuatu kepada Nabi, kalau memang kau Nabi, bisa nggak kamu membelah bulan itu? Ternyata yang beriman siapa jemaah? Ya rajanya itu termasuk pasukannya. Orang-orang musyrik ya tidak beriman. Hanya mereka kembali lagi ke Babylon, beriman. Hanya apa? Harapannya Abu Jahal, Rasulullah itu dimusuhi, dibantai, ternyata tetap kalah. Apa itu? Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Tantangan apapun kalau bersama Allah, tidak usah khawatir jamaah. Rencana apapun orang-orang kafir untuk mematikan dakwah Islam yang hak tidak bisa ditutupi.
karena Allah terus akan memperluas, menyempurnakan tentang nurnya. Jadi ini menunjukkan jamaah bahwa intan surullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Jadi sampai kapanpun Islam tidak bisa dikalahkan. Kecuali kalau umat Islam sudah diwafatkan oleh Allah. Sampai akhir puncak-puncaknya apa jemaah? Dajjal keluar, Ya'jud dan Ma'jud keluar. Tapi Allah menurunkan Nabi Isa alaihis salam. Tanpa peperangan, tanpa perlawanan. Cukup Nabi Isa yang Allah kasih kekuatan doa. Semuanya meninggal jemaah. Termasuk Ya'jud yang jumlahnya perbandingannya anak Adam yang masuk neraka itu 99, satu yang surga. Jadi 1000, satu yang masuk surga 999 itu golongannya Ya'jud dan Ma'jud. Betapa banyaknya Ya'jud dan Ma'jud kalau sudah keluar. Semua tidak akan bisa menghadapi Ya'jud dan Ma'jud. Tapi Allah mampu. Maka itu diturunkan Nabi Isa. Nabi Isa tidak mampu. Minta kepada Allah. Dengan cara apa? Dikasih penyakit, ulat segala macam mati semua. Itu caranya Allah. Tidak ada bedanya waktu pasukan gajah tidak pakai dilawan, kirim burung dengan bawa banyak batu dari Sijil. Mati. Jadi apa maksudnya jemaah? Jangan melawan kekuasaan Allah. Baik, penjelasan tentang iqtarabis sa'ah wansaqal qamar. Jadi kenapa kok dibilang iqtarabis sa'ah? Ini menunjukkan bahwa kiamat pasti terjadi. Tapi manusia banyak tidak percaya. Sesuatu yang pasti Allah bilang dekat. Dan dekatnya kiamat ini dalam hadis seperti apa? Seperti apa? Ibu jari dengan telunjuk. Dekat sekali. Maksudnya apa? Pasti akan terjadi. Tapi kalau kita memahami dekat itu dengan waktu, nanti kita bisa ragu jamaah. Kok enggak terjadi-terjadi? Padahal kalimat segala sesuatu yang pasti itu namanya dekat. Yang enggak pasti itu jauh. Itu istilah Arab jamaah. Nah itu Allah memberitahu datang pasti ketetapan Allah. Pasti datang. Kenapa pakai bentuk lampau? Iktaroba telah terjadi, telah dekat. Sesuatu yang pasti dalam bahasa Arab itu pakai bentuk lampau jamaah. Idza zulzilatil ardu zilzala. Zulzilat telah digoncangkan. Padahal belum. Maka itu pasti akan digoncangkan seluruh bumi. Berarti seluruh bumi ini ada lempengan bumi. Ada lempengan. Padahal kalau dilihat itu seluruh bumi. Gempa jamaah. Jadi jangan difahami kalau tidak ada lempengan, tidak ada cincin, tidak gempa. Zulzilatil ardu, seluruh bumi, seluruh dunia akan gempa kalau datang kiamat. Kalau hanya sekedar wilayah tempat itu namanya musibah bencana. Jadi jangan minta ke susu supaya segerakan kiamat, segerakan. Pasti, pasti. Jadi Allah ini memberitahu kepada orang-orang kafir, tidak usah minta segera. Kalau mati pasti jamaah. Kiamat itu pasti terjadi. Cuma kapan terjadinya? Kalau orang beriman sudah diwafatkan. Dengan cara apa? Mencium bau wangi dari apa? Dari tempat ketiaknya. Angin itu keluar. Semua yang beriman meninggal semua. Termasuk Imam Mahdi meninggal dulu. Termasuk Nabi Isa meninggal dulu. Tinggal orang-orang kafir yang tidak beriman. Jadi pada dasarnya, biarpun orang Islam berkuasa, tidak dipaksa semuanya harus beriman, jemaah. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam menguasai manusia dan jin, masih ada jin ifrit yang kafir, tapi apa? Dipekerjakan supaya tidak melakukan perbuatan apa? Anarkis, tidak melakukan kerusakan di muka bumi, dikendalikan oleh Nabi Sulaiman. Jadi jangan dikira terus kalau pemimpinnya beriman pasti semua beriman. Tidak.
Karena apa? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beriman. Tidak ada paksaan untuk menerima Islam. Tidak ada paksaan untuk mempercayai Al-Quran. Karena manusia diberi akal, jemaah. Bisa membedakan mana salah, mana benar. Cuma kenapa tidak menerima? Gengsi. Fir'aun itu sudah tahu kebenaran. Kapan mulai mengakui? Begitu melihat dia mau meninggal, kelihatan neraka. Baru beriman. Awal-awalnya tidak pernah ngakui. Sampai istrinya pun disiksa sampai meninggal. Jadi sebenarnya pada dasarnya manusia tahu apa kebenaran itu. Cuma tertutup oleh egonya, kepentingan duniawi. Karena orang kalau sudah kena kepentingan duniawi, akhiratnya jadi korban. Karena pada dasarnya dunia itu pasti akan kita dapatkan. Pasti, karena sudah dijatah sama Allah rezekinya. Tapi kalau akhirat, kalau kita tidak mau beramal, kita tidak lillah, ya habis semuanya. Tidak ada harapan. Ya, jadi iktarobalin nasi hisabum. Apa? Telah dekat hisab mereka. Kalimat telah dekat. Maksudnya apa? Pasti akan terjadi. Tapi mereka lalai. Lalai untuk mempersiapkan diri. Karena manusia yang paling cerdas, yaitu orang yang mempersiapkan amalnya untuk akhir akhirat, alam barzah. Kenapa? Masa depan yang paling panjang. Kalau dunia ini ya sebentar. Seandainya umurnya seperti Nabi Nuh, ya sudah selesai ceritanya. Jadi kisah ini terjadi jamaah waktu itu Rasulullah menyampaikan khutbah para sahabat. Matahari hampir tenggelam, kurang sedikit. Kemudian beliau memberitahu, bersumpah tentang gambaran tentang kiamat. Jadi antara kiamat sampai saya diutus itu seperti ya matahari ini nanti tenggelam. Maksudnya apa? Pasti terjadi. Jadi jangan diartikan waktu. Kalau waktu, jadi ini istilah jamaah, istilah yang dipakai oleh para sahabat orang-orang Arab. Jadi istilah Arab itu semua yang pasti terjadi itu qorib, dekat. Yang tidak pasti itu jauh, mustahil. Jadi kalau kita memahami nanti mempelajari kiamat prediksi dari zamannya Nabi sampai sekarang mungkin tahun sekian tahun berarti melebihi para malaikat dan para nabi. Nabi Muhammad ditanya malaikat Jibril, "Mata sa'ah, kapan kiamat?" Antara yang tanya dan ditanya sama-sama tidak tahu. Tidak bisa diprediksi, tapi harinya pasti hari Jumat. Hanya diberitahu harinya saja. Tapi kapan terjadinya? Kalau orang beriman sudah diwafatkan dan tidak ada satupun orang yang menyebut lafaz Allah. Jadi pengertian iktaroba yaitu dekat berarti sesuatu yang pasti. Kemudian tafsirannya ayat iktarabis sa'ah dan wansakul komar. Jadi kiamat pasti terjadi. Ini menurut istilah Arab sesuatu yang pasti. Wansakul komar itu termasuk bagian mukjizat. Jadi ini bukan termasuk kejadian kiamat. Sekali lagi, akhirnya bulan menyatu lagi dengan seizin Allah. Entah katanya orang pernah di bulan ada bekasnya ya tidak tahu jamaah. Intinya kita bahas sesuai dengan Al-Quran. Kalau bulan itu pernah terbelah di zamannya Nabi atas permintaan Nabi Muhammad kepada Allah diizinkan karena apa? Orang-orang musyrik minta apa? Minta mukjizat supaya Nabi tidak berhasil dan dicemooh di depan orang banyak. Ternyata kok berhasil, malah tetap tidak percaya. Ada lagi permintaan supaya gunung Uhud jadi emas. Nabi diberitahu sama malaikat Jibril, seandainya memang kemauannya seperti itu, terus berhasil jadi emas, kalau tidak ada yang beriman, semuanya akan dibinasakan. Tidak jadi jamaah. Sekarang terbukti jamaah ya. Daerah-daerah wilayah yang banyak emasnya jadi apa? Konflik, perang, ya, berebut, tidak malah beriman, tidak malah memberikan manfaat bagi masyarakat, jadi korban masyarakatnya. Contoh daerah Sudan sekarang ini, perang saudara. Jadi pada dasarnya Nabi sudah diberitahu, yang ditakuti oleh Nabi apa?
bukan masalah kemiskinan jemaah. Justru karena kekayaan dibukakan apa kemakmuran, kalian berebut hanya saling membunuh. Tapi kalau kemiskinan, banyak orang yang sadar, banyak orang yang bersatu, banyak yang kerja sama begitu kaya berebut ingin jadi orang yang paling kaya. Naudzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi yang dimaksud wansakol komar benar-benar bulan itu sempat terbelah kemudian menyatu lagi. Ini menunjukkan jamaah mukjizat Nabi itu kalau memang Allah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin. Jadi sekali lagi jangan kita pakai nalar logika yang pernah kita lihat sebagai Nabi Uzair yang beranggapan tidak bisa membangun Baitul Maqdis yang sudah dihancurkan oleh Bukhtannasar yang raja waktu itu menguasai Palestina. Kemudian Allah kasih mukjizat tentang apa? Makanan yang harusnya basi, susu, keju selama 100 tahun tak tersentuh bau sama sekali. Segar seperti segar. Justru yang keledainya hancur bisa dibangunkan dengan begitu melihat bagaimana cara Allah membentuk orang yang sudah hancur jadi terbentuk kerangkanya sampai terjun keledainya. Tapi Nabi Ibrahim ingin tahu saja tapi tidak diberitahu caranya. Yang penting dicincang-cincang semua tubuh burung itu, kepalanya dipegang, 4 burung panggil di 4 gunung. Langsung tanpa proses. Jadi terserah Allah pakai proses, tidak pakai proses terserah Allah. Maka itu kalau Allah mengendaki seluruh dunia mati, mati. Seluruh dunia hidup, hidup. Karena kalau kita selalu berpikiran dengan logika yang pernah kita lihat, yang kita pelajari, sampai kapanpun tidak bisa mengimani Al-Quran. Maka itu Nabi Abu Bakar As-Siddiq tidak menggunakan logika lagi, keimanan. Kalau yang bicara itu Muhammad yang tidak pernah bohong, biarpun Nabi Muhammad ke langit, saya percaya. Jadi apa? Mengimani Al-Quran ini benar-benar butuh hati yang bersih. Keimanan ini benar-benar hidayah dari Allah. Biarpun di depan mata jamaah, laut terbelah, Bani Israel masih minta Tuhan yang bisa dilihat. Tidak percaya dengan Nabi Musa. Jadi kadang-kadang kita tuh menantang-menantang minta mukjizat padahal mukjizat tadi tidak menjamin orang beriman. Justru iman itu semata-mata taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pamannya Nabi yang paling dicintai Abu Thalib. Nabi selalu berdoa supaya dapat hidayah. Allah tidak menghendaki jemaah. Bagaimana? Walau yang kau cintai ya Muhammad, wal ahbabta, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberikan taufik hidayah kepada orang yang kau cintai. Jadi Nabi hanya tugasnya menyampaikan, tidak bisa berbuat sesuatu tanpa seizin Allah. Termasuk mengandalkan malaikat Jibril. Ada sesuatu, tanya, besok tidak turun-turun malaikat Jibril. Tidak pakai kata insya Allah, malah tidak datang malaikat Jibril. Wahyu tidak datang. Turun malah ditegur oleh Allah. Ayatnya, jangan berkata sesuatu yang belum terjadi besok, tapi tanpa insya Allah. Katakan insya Allah jika Allah mengendaki. Kalau tidak berhasil, ya sudah. Allah tidak mengendaki. Kalau berhasil berarti ini seizin Allah. Jadi sekali lagi mukjizat Nabi Muhammad itu banyak. Yang paling besar Al-Quran dan yang paling abadi ini mukjizat Al-Quran. Tapi biarpun di depan mata kita Al-Quran, banyak orang yang sudah tahu kalau ini mukjizat. Kalau Allah tidak membuka hatinya, ya sekedar bacaan aja mah. Mungkin dibilang dongeng, ya. Wa idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwalun. Kalau dibacakan ayat Al-Quran bilang, oh ini dongeng, kisah-kisah dulu itu. Allah membantah. Kalla bal rona fi qulubihim ma kanu yaksibun. Sebenarnya bukan masalah itu dongeng buat dongeng. Bukan masalah siapa yang membacakan. Hatinya penuh dengan ron, dosa, sampai menghitam, tertutup semuanya. Dan dosanya merasa beruntung ya, Ma. Karena berbuat dosa dapat keuntungan. Mendatangkan berhala dapat untung. Berzina dapat uang. Membunuh orang dapat uang.
kemudian mengkultuskan dirinya supaya orang-orang tunduk dapat uang. Jadi tidak akan tobat kalau orang berbuat dosa merasa beruntung. Na'udzubillah min dzalik. Dan itulah yang terjadi. Jadi sekali lagi bukan salah Qur'annya, bukan salah siapa yang menyampaikan, karena Allah telah menutup khotamallahu ala qulubihim kepada orang-orang yang kafir, tidak percaya dengan Al-Quran. Kemudian arti dekat menurut dalil, yaitu dalam surat Al-Ma'arij, pernah kita bahas, innahum yarawnahu ba'ida. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik menganggap itu ba'ida, jauh. Apa artinya? Mustahil kiamat terjadi. Mustahil orang yang mati hancur itu bangkit. Sedangkan kami Allah, nah ini, kenapa Allah pakai lafaz kami jamaah? Seperti yang kemarin ditanyakan. Ini mengagungkan diri Allah. Jadi Allah kalau pakai kami bukan berarti Allah jamak. Kami untuk li ta'zim, mengagungkan Allah. Kami Allah anggap dekat, pasti. Jadi sesuatu yang pasti disebut orang-orang Arab dengan kata dekat. Cuma permasalahannya manusia itu walaupun sudah diberitahu tanda-tandanya, tanda-tanda kecil sudah nampak. Kalau tanda-tanda besar jamaah dikeluarkan matahari terbit dari barat, keimanan siapapun tidak akan diterima. Kalau sudah mulai kelihatan tanda kiamat yang besar, diantaranya matahari terbit dari barat. Setelah diikuti dengan munculnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, Imam Mahdi, Nabi Isa turun. Nah, itu sudah alamat. Yang dulunya tidak beriman tidak bisa beriman. Yang dulunya munafik, munafik terus. Jadi ini menunjukkan apa jemaah? Bahwa yang sesuatu yang tidak mungkin itu hayhata sampai diulang 2 kali. Jauh-jauh tidak mungkin, tidak mungkin. Sedangkan dalam ayat Al-Ahzab, surat Al-Ahzab ayat 63, la'alla satu takunu qoriba, sesuatu yang pasti itu dekat. Nah, yang penting bagaimana jemaah supaya kita bisa mengimani, bisa yakin dengan kiamat. Hindari ciri-ciri orang yang tidak percaya hari kiamat jemaah. Sifat ini bisa apa? Bisa meragukan kiamat bahkan tidak percaya. Siapa? Orang yang mendustakan agama, tidak percaya hari kiamat, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim, mendolimi anak yatim, kemudian tidak memberikan orang fakir, bahkan menyuruh orang supaya tidak mengasihani orang miskin. Jadi orangnya bakhil. Juga kenapa orang itu kok masuk neraka? Mereka apa? Tidak pernah sholat. Seandainya sholat, tidak lillah jamaah. Naudzubillah min dzalik. Tidak pernah memberikan orang fakir miskin. Ayo Pak, tidak percaya hari kiamat. Jadi orang kalau berbuat dosa jamaah, menutup hatinya untuk percaya hari kiamat. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami dulu selalu mendustakan. Ya ini. Sebelumnya diiringi dengan apa? Tidak pernah sholat, tidak pernah menyantuni. Seandainya memberi, ada kepentingan. Selalu bersama orang-orang yang batil. Ya, sampai mati baru dia yakin. Apa? Kalau sudah mati baru percaya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa orang itu sulit percaya hari kiamat. Kemudian yang membuat orang tidak percaya, orang beriman, ngaku beriman, tapi infaknya tidak lillah. Ria'an nas. Ya, ingin dilihat manusia. Maka Allah menganggap apa? Wala yu'minu billah wal yaumil akhir. Dianggap orang ini tidak percaya sama Allah dan hari kiamat. Maka itu sulit jamaah. Kalau orang sudah paling kecil-kecilnya syirik yaitu riya. Nah, itu pentingnya kita itu ikhlas. Karena Allah menyuruh apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Jadi dasar utama agama itu yaitu ikhlas. Jadi amal soleh tanpa keikhlasan apa jemaah? Seperti tubuh tanpa ruh. Amalnya benar, tapi tidak ikhlas. Seperti tubuh tanpa ruh. Dan ciri-cirinya ya ini. Dan tidak dapat apa-apa malah dosa. Maka itu Allah bilang apa? Wallahu la yahdil qaumal kafirin, termasuk kafir.
Sampai disebutkan wa ma hum bimu'minin, ya, dalam surat Al-Baqarah itu ciri-cirinya orang munafik. Naudzubillah min dzalik. Jadi supaya kita terhindar jangan sampai ragu kiamat. Orang kalau ragu kiamat jamaah akhirnya apa? Perbuatannya yang melampaui batas, menyakiti orang. Bahkan orang-orang tidak percaya hari kiamat itu merasa Allah itu tidak melihat jamaah. Merasa bisa menipu Allah dalam surat Al-Baqarah yang mana sifatnya orang munafik mengumumkan dirinya beriman jamaah. Aku orang beriman, jadi ditunjuk-tunjukkan, dinampakkan setelah formalitasnya, ya, pakaiannya, sholatnya, sodakohnya. Tapi kalau dibilang tidak beriman, marah dia, ya. Jadi selalu perbantahan dan perbantahan terus. Tapi Allah mengatakan wa ma hum bimumin. Karena mereka telah menipu Allah. Padahal Allah tidak bisa ditipu. Maksudnya apa? Kalau ada orang dia sholat. Tidak ada orang tidak sholat. Antara ucapan dengan hatinya tidak sesuai. Antara perbuatan. Pada dasarnya Allah tidak bisa ditipu jamaah. Tapi mereka yang tertipu. Jadi orang munafik nanti rugi sendiri jamaah. Ya. Kenapa? Dalam hatinya ada keraguan, marot, ya, ragu, tidak yakin tentang janji-janji Allah, iri, dengki, dendam, hasut. Kalau ini tidak dibersihkan jamaah dengan cara tobat, lama-kelamaan fazadahum marot, Allah menambah penyakitnya. Maka itu banyak orang yang sakit hati. Jangan kita berkata yang kotor. Allah menyuruh apa? Wa qulu linnasi husna. Jangankan sama orang lain, sama anak saja kalau disakiti hatinya, dikata-kata yang kotor, marah, bisa dibunuh orang tuanya. Karena pada dasar manusia itu punya penyakit hati. Tapi Rasulullah sebelum diutus, hatinya dibersihkan oleh malaikat dari segala sifat iri, dengki, hasut, dengki, sombong. Hanya mudah menerima Al-Quran. Lah kita jamaah perlu dengan proses apa? Istighfar, sholat, sedekah, ya. Semua itu akan menghapus penyakit-penyakit yang di dalam hati manusia. Jadi istighfar itulah yang paling utama, jemaah. Karena yang paling ringan, yang paling mudah, dan bisa dilakukan oleh siapapun. Bahkan Nabi Muhammad, biarpun sudah dihapus dosanya, masih melakukan istighfar. Masih mengucapkan istighfar. Jadi orang munafik ini cirinya apa, jemaah? Laki perempuan selalu menyuruh perbuatan mungkar, menghalangi orang berbuat kebaikan. Karena dia apa? Wa yakbiduna aydiyahum. Bakhil. Jadi orang bakhil itu menimbulkan apa coba? Melakukan nahi mungkar. Jadi sulit mau berbuat baik karena Allah sudah mengatakan apa? Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiru lil usra. Orang yang bakhil dan merasa cukup, tidak butuh siapapun, tidak butuh Allah, wa kadzdzaba bil husna, tidak percaya surga, apa? Fanuyassiru lil usra. Saya mudahkan untuk berbuat dosa. Jadi hatinya sudah tertutup. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu pentingnya kita selalu istighfar membersihkan hati. Sedangkan ciri orang yang selalu percaya sama hari kiamat itu cirinya orang ikhlas jamaah. Biarpun tawanan perang tidak dianiaya. Diberi makan, makan yang paling disenangi, bukan yang tidak enak. Orang miskin diberi makan, tawanan diberi makan. Tapi tidak ada harapan kepingin dibalas. Terima kasih tidak. Hanya mengharap ridho Allah. Maka itu banyak orang-orang muslim kalau punya tawanan dimerdekakan. Bahkan mereka apa? Merasa dimanusiakan. Inilah sifat orang beriman jemaah. Maka dia bisa percaya. Karena apa? Pasti dibalas sama Allah. Akhirnya apa? Dia takut hanya kepada Allah. Takut nanti di hari kiamat nanti disiksa jemaah. Ini ciri-ciri orang yang beriman. Bahkan disebutkan orang yang beriman yang tinggi apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi yang diberikan bukan yang tidak enak, bukan yang sisa-sisa, justru yang dicintai. Karena dia sendiri tidak mau yang tidak enak.
Jadi intinya agama itu apa? Dibilang agama kalau ikhlas. Jadi amalnya soleh, niat ibadah, dan ikhlas. Inilah ciri-ciri orang yang bisa percaya hari kiamat. Jadi kalau orang kafir, biarpun diulang berkali-kali mukjizat di depan dia, tetap tidak akan percaya. Karena sudah dari awal dia menutup. Kafar itu menutup jemaah. Menutup nikmat Allah, tidak mengakui karunia Allah, tidak mengakui kekuasaan Allah. Tapi kalau ditanya pencipta langit dan bumi Allah, tapi masih ada selain Allah. Masih itu berhala-berhala itu, putri-putri Allah. Jadi Allah disamakan dengan manusia. Seolah-olah kalau minta orang kepada putrinya, putrinya merayu-rayu kepada bapaknya, maka diberi. Padahal Allah apa? Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak pernah diperanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah Maha Tunggal, tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Jadi sulit bagi orang-orang kalau masih punya sifat syirik. Karena syirik itu menduakan Allah walaupun sedikit. Termasuk riya, termasuk dosa besar. Karena kalau meninggal tidak diampuni. Tapi kalau taubat, dosa apapun pasti diampuni. Penjelasan ayat kedua, wa iyyarau, ya. Setiap kali mereka melihat ayat-ayat Allah, mukjizat, yu'ridu pasti berpaling. Pasti karena pakai in. Dan mereka mengatakan ini sihir. Nah, repot sama. Gimana mau dipaksa? Ya tidak bisa jemaah. Tidak bisa dipaksa. Tugasnya hanya menyampaikan. Ya, tugasnya alaikal bala. Tidak boleh memaksa la ikroha fiddin. Dan inilah sifat orang-orang kalau sudah tidak dapat hidayah. Selalu mengingkari mukjizat dan mengatakan mukjizat itu sihir. Itu sejak dulu sebelum Nabi Muhammad. Kisahnya siapa? Fir'aun. Di zaman dulu sihir itu disenangi, ya. Tapi Nabi Musa dibilang sihir. Mana lafadznya? Innahu lakabirukum alladzi 'allamakumus sihir. Dianggap Nabi Musa itu kepala pemimpinnya sihir. Padahal orang-orang sihir tahu kalau itu bukan sihir. Kan repot. Mau dipaksa gimana? Bahkan Fir'aun memaksa tukang sihir itu kalau dia beriman tanpa seizin Fir'aun akan dibunuh setelah mutilasi. Biar tahu siapa yang paling keras siksanya. Gimana kalau orang dapat hidayah? Silakan bunuh saya. Silakan tidak akan melakukan sihir lagi, hanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah, mati syahid. Jadi mereka disalib dan dipotong secara bersilang jamaah. Semuanya tukang sihirnya. Satu negara itu. Ribuan tukang sihir dibunuh oleh Fir'aun tanpa belas kasihan. Di depan umum supaya orang takut kepada Fir'aun. Tapi Nabi Musa, istrinya, tidak takut. Ini menunjukkan kalau sudah kena dapat hidayah dari Allah, tidak ada penghalang apapun. Biarpun kelihatannya seperti kejam seperti apapun. Jadi ini menunjukkan apa? Kisah-kisah Fir'aun ini menunjukkan sekejam-kejam manusia apapun. Kalau sudah ajalnya pasti mati. Tidak pernah sakit, umurnya hampir 400 tahun. Jadi Fir'aun ini benar-benar apa? Mengakui ini sihir. Padahal dia tahu kalau itu tidak sihir jamaah. Cuma tidak disebutkan. Tidak diungkapkan. Allah tahu hatinya. Ya, dalam surat Ghafir ayat 26. Kemudian ayat yang lain. Hati kecilnya Fir'aun itu tahu. Surat An-Naml ayat 13. Ya, wastaiqonat ha anfusum. Hatinya tahu, yakin kalau ini bukan sihir. Cuma karena sombong, kalau saya ngakui ini benar, saya nanti, wah, tidak ada pengikut, semua tidak menuhankan saya. Sampai mengatakan, ini akhafu ayyubadila dinakum. Bayangkan, Fir'aun mengatakan, seolah-olah inilah agama yang benar. Agama yang dimana mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Jadi semua itu pada dasarnya ingin agama, jemaah. Cuma agama menurut seleranya masing-masing. Hawa nafsu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bilang apa? Qalu hadza sihrun mubin.
Mereka bilang sihir termasuk bala tentaranya. Haman bilang sihir semua. Padahal tukang sihir sendiri tahu kalau ini bukan sihir. Dan mereka tahu sebenarnya ini bukan sihir. Cuma disembunyikan karena sombong. Jadi jangan dipaksa jamaah. Kebenaran pasti akan datang pada waktunya. Yang penting kita sampaikan. Ya, yang penting kita sampaikan. Jangan sampai tidak disampaikan. Tapi sebelum disampaikan kita amalkan. Terus ayat yang terakhir yang kita bahas ayat ketiga apa? Wakadzabu wattabau ahwa'ahum lah. Kalau sudah mereka mendustakan ayat-ayat Allah, pasti yang diikuti hawa nafsu jamaah. Bukan pakai apa sumber kebenaran. Dan tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya. Maksudnya apa? Semua takdirnya pasti akan terjadi. Yang ditentukan Allah pasti akan terjadi. Yang benar pasti menang. Yang batil pastikah kalah. Suruh sabar jamaah. Jadi mereka pada dasarnya mengandalkan hawa nafsu. Dan semua hawa nafsu inna nafsal amaratun bisu selalu menyuruh kepada perbuatan do dosa. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Allah memperjelas ahwa jamaknya dari hawa. Wattabau hawa. Ittiba sama hawa nafsunya. Ngikuti hawa nafsunya. Biarpun itu harus telanjang di Ka'bah sambil tawaf. Yang penting seneng. Biarpun harus membunuh anak bayi yang perempuan senang. Ini karena kebodohan. Karena mereka tidak mau menerima kebenaran karena gengsi jamaah. Apalagi yang menyampaikan seorang nabi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak ngerti syair, miskin lagi, angon kambing. Hanya apa? Menurut mereka hina karena kemuliaan dipandang dengan cara harta, keturunan dari bangsawan, orang yang pandai, tapi Allah memilih Rasul karena Rasulullah jujur. Kejujuran dan hatinya baik dan sering menolong manusia. Jadi bukan dilihat dari kepandaian jemaah. Ya, jadi orang itu selalu mengatakan sihir-sihir itu semata-mata karena mengikuti hawa nafsu. Baik kita lihat ciri-ciri sumber kemaksiatan kalau orang selalu mengikuti hawa nafsu. Ya, aslu kullu maksiyah dalam Al-Hikam ya. Kalau orang itu sudah mengikuti hawa nafsu. Jadi dianggap enak karena memang surga itu tidak senang bagi hawa nafsu. Neraka cocok. Baru kalau sudah masuk neraka baru taubat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi semua itu karena dasarnya hawa nafsu. Ya. Maka itu Allah memberitahu kepada Nabi Dawud, seorang pemimpin, nabi, raja, jangan mengikuti hawa nafsu. Wala tatabil hawa. Apa? Yang bertentangan dengan hukum Allah. Niscaya hawa nafsu itu akan menyesatkan dari jalan Allah. Jadi kalau orang sudah bangga diri dengan pendapatnya, akalnya, padahal akal itu hidayah yang keberapa Mas? Masih ketiga. Yang keempat, hidayah berikutnya apa? Al-Quran. Ya, termasuk tuntunan Nabi. Yang kelima, taufik. Biarpun kita sudah tahu Al-Quran, sudah tahu Nabi Muhammad di zamannya Rasulullah. Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Kalau tidak dapat taufik, tidak bisa jemaah. Jadi kalau bisa, yang benar itu justru akal harus mengikuti Al-Quran. Jadi ini, barang siapa yang mengikuti hawa nafsu, waman adhallu mimman tabi'a. Jadi orang yang paling tersesat, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Jadi ukuran kebenaran menurut pendapatnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita selalu bertentangan, selalu berdebat sama orang-orang yang sudah berlawan dengan Al-Quran, ya orang ini pada dasarnya apa sih, Ma? Kalau sudah berpaling dari Al-Quran, temannya jin, jin kafir. Dan jin itu membisikkan bahwa dirinya termasuk orang yang paling benar. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah gini jamaah, ya sudah, yang ada pertengkaran di antara mereka.
Maka itu jangan dipaksakan. Sampaikan dengan cara lemah lembut bil hikmah. Jadi bukan karena tidak benar, bukan karena kurang kuat dalilnya, bukan karena mukjizatnya kurang hebat, bukan. Semata-mata Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka karena mereka menutup diri. Ego. Ini mau saya lanjutkan pertanyaan kemarin, sama. Tidak masuk. Apa yang saya sampaikan biar yang lainnya tahu ya. Yang tidak masuk nanti saya share nanti ini. Ya, kata zalika kenapa diartikan ini ya? Ya, ya, Jadi, ya. jadi tafsir ini, kata zalika orang Arab itu biasanya terjemahnya tetap ini. Kenapa kok dibilang jarak jauh itu lafadznya? Tapi artinya itu sesuatu yang diagungkan, jemaah. Ada yang mengartikan kenapa Alkitab? Loh, karena belum tersebut kitabnya, jemaah. Kan zaman Rasulullah belum ada kitab Quran. Mulai dikitabkan zamannya siapa? Setelah Rasulullah wafat. Jadi sesuatu yang jauh, jemaah. Penafsir yang kedua, penafsir yang ini bilang apa? Karena ini agung ayat Allah itu. Buktinya nanti banyak ayat, jemaah. Jadi orang Arab biasa menggunakan itu. Kalau ada sesuatu yang diagungkan, pakai lafadz itu. Tapi artinya ini. Ya, itu jemaah ya. Jadi bukan salah terjemahnya. Memang itu cara menerjemahkannya. Ya. Jadi zalika terjemahnya ini dan banyak ayat sebagai buktinya. Nah, ini tafsirnya seperti ini jemaah. Jadi sesuatu yang agung termasuk bahasa yang dipakai di Persia, kalau ada pejabat tersebut, nah, tersebut itu maksudnya. Lafadznya itu, tapi maksudnya ini. Jadi tidak berani mengatakan dengan cara seperti Allah pakai nahnu. Nahnu maksudnya Allah mengagungkan dirinya. Jangan terus aku lah, aku itu kasar jamaah. Jadi ini menunjukkan sesuatu apa? Pengagungan terhadap Al-Quran ayat Allah itu pakai lafadz zalika. Tapi terjemahnya ini. Tapi lafadz aslinya zalika. Ini untuk mengagungkan Al-Quran. Maka itu maksudnya apa? Jangan merendahkan firman Allah. Allah sendiri mengagungkan ini. Tilka. Harusnya. Kenapa kok tilka? Karena ayat itu perempuan. Semua yang jamak dihukumi perempuan jamak. Jamaah. Tilka ayat. Tapi terjemahnya ini. Nah. Dan banyak ayat. Semua kata tilka itu. Jadi maksudnya ayat Al-Quran itu agung jamaah. Karena agungnya maka pakai tilka. Jangan hada. Ada sesuatu yang disepelekan. Jadi ini banyak ayat ini. Tidak satu, tidak hanya Al-Baqarah. Semua pakai ini. Padahal tilka itu. Tapi begitu menyebutkan ayat Allah, kitab Al-Quran, maka pakai zalika Alkitab karena laki, tilka pakai perempuan. Inilah yang dimaksud bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu suatu keunikan seperti surat apa itu? Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad. Kenapa Allah pakai la? Padahal artinya sungguh-sungguh bersumpah. Lah, itu la-nya lah penekanan. Sungguh-sungguh bersumpah. Itu istilah Arab sudah biasa. Jadi jangan diartikan menurut saya harusnya aku tidak bersumpah lah. Ini tambah tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka itu kenapa Quran disampaikan melalui malaikat Jibril? Karena malaikat Jibril langsung berhubungan dengan Allah. Dijelaskan kepada Nabi Muhammad. Pada Nabi Muhammad tidak ngerti syair, Makan, Mbak. tidak ngerti sastra. Tapi Nabi Muhammad diberitahu maksudnya Allah Makan, itu Kak. ini. Sofi. Ya, jadi bisa difahami jamaah yang lain? Nanti ini saya share ya di grup. Biar yang tanya biar tahu bahwa pengertiannya bukan apa tujuannya semata-mata untuk mengagungkan Al-Quran. Karena firman Allah bukan termasuk makhluk, termasuk yang paling tinggi di antara kalam manusia. Baik, ada pertanyaan jemaah? Cukup? Gimana? Yang lain? Cukup, Ustaz. Ya, nanti ini saya share ya di grup ya. Iya. Iya. Ya, jadi supaya nanti semuanya membaca, kenapa kok nggak disebut hada, pada terjemahannya hada gitu ya. Ya, karena ini Al-Quran sesuatu yang agung, maka disebut lafaz za.
qablika. Ya, sekian. Insya Allah kita lanjutkan lagi minggu depan. Masih surat Al-Qamar. Cukup ya? Oke. Ya, kita dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih semuanya. Monggo, pamit. Iya.